Cerita ini berpedoman pada buku Master Guide 4 dan sisanya merupakan interpretasi, spekulasi, dan headcanon. Jadi kebenarannya bisa saja tidak akurat. Laut memanglah misterius. Tak ada yang bisa menerka apa saja yang akan terjadi di laut. Dia menyimpan dalam dirinya rahasia yang belum dipecahkan oleh manusia. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk terjun ke dalam dan mengenal apa sebenarnya yang terjadi di dalam. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Pada zaman dulu kala, di suatu area lautan yang sangat dalam, terdapat sebuah peradaban yang dikenal sebagai Atlantis. Tidak banyak yang kita ketahui soal sejarah tempat ini. Desas-desusnya sih, Atlantis dulunya merupakan sebuah kota besar yang tenggelam akibat bencana alam. Tapi yang jelas sekarang ini Atlantis dihuni oleh berbagai macam hewan dan monster laut. Suasananya cukup damai. Saat itu juga ada sesosok monster laut yang cukup kuat. Perkenalkan tokoh utama di cerita kali ini, Legendary Atlantean Trident. Dia memang kelihatannya lucu dan gak berbahaya, tapi sebenarnya dia punya bakat bagus dalam pertarungan. Hingga suatu ketika, Trident bertemu dengan monster lain yang dikenal sebagai Lost Blue Breaker. Dalam pertemuannya ini, Trident memangsa Lost Blue Breaker, dan disinilah cikal bakal Trident menjadi salah satu monster terhebat di Atlantis. Trident berevolusi menjadi monster laut yang jauh lebih kuat, dan dia dikenal sebagai Poseidra. Kekuatan Poseidra sangatlah kuat dan di atas rata-rata, dan hal ini sebenarnya masih menjadi sebuah misteri. Kenapa dia punya kekuatan sehebat itu? Tapi sejak saat itu dia membabi buta menyerang siapapun yang dianggapnya sebagai lawan. Sudah banyak monster yang dihajarnya. Kini dia berdiri mantap sebagai sosok monster yang sangat disegani di Atlantis. Perjalanan Poseidra terus berlanjut, dia menaklukkan berbagai wilayah di lautan Atlantis dan sekitarnya. Sampai kemudian dia berhasil membangun sebuah pasukan besar yang dikenal sebagai Atlantean. Atlantean terus berkembang dari waktu ke waktu. Mereka fokus mengincar wilayah yang dihuni oleh monster-monster lemah terlebih dahulu dan mengambil tempat huniannya itu sebagai daerah kekuasaannya. Dari waktu ke waktu, Atlantean menjadi semakin besar dan kuat, sehingga Atlantean terkenal sebagai kelompok yang punya pasukan militer besar. Ada kesatria penunggang monster yang fungsinya mirip sebagai pasukan kavaleri. Mereka adalah Atlantean Dragoons. Tentunya ada juga kesatria infanteri yang bertarung secara face-to-face. Mereka adalah Atlantean Heavy Infantry. Ada juga kesatria petarung jarak jauh, yaitu Atlantean Marksman. Pasukan militer spesialis penyerangan ada Atlantean Attack Squad. Pasukan petombak tangguh yang siap bertarung untuk Poseidra, yaitu Atlantean Pikemen. Mereka semua adalah pasukan militer yang sangat solid. Dan di bawah pimpinan Poseidra, Atlantean benar-benar menjadi salah satu kelompok yang paling ditakuti sejagat lautan. Poseidra selalu memberikan aba-aba berupa raungan besar sebagai tanda memulai penyerangan. Dan seperti itulah mereka mengawali perburuan mereka. Dan dalam salah satu perburuannya itu, Atlantean kewalahan menghadapi sesosok monster raksasa misterius. Dia adalah Spiral Serpent. Konon, hewan buas ini memang cukup ditakuti. Dia bisa menciptakan pusaran air raksasa yang sanggup menggoncangkan daratan sekalipun. Bahkan ada desas-desus kalau tenggelamnya kota-kota legendaris seperti Atlantis di zaman kuno merupakan campur tangan monster seperti Spiral Serpent ini. Dan kini, siapa yang bakal menyangka kalau Spiral Serpent bakalan muncul di hadapan Atlantean? Atlantean yang memang haus akan perburuan dengan sekuat tenaga mencoba menumbangkan Spiral Serpent ini. Spiral Serpent memang tidak bisa dipungkiri sebagai salah satu monster terkuat saat itu. Tapi Atlantean sebagai pasukan militer yang solid juga tidak bisa diremehkan. Sehingga sepertinya Atlantean berhasil menumbangkan Spiral Serpent. Atlantean semakin didorong ambisi untuk menguasai dan memperbesar wilayah baru. Sampai kemudian keserakahannya itu membuat mereka ingin menaklukkan wilayah daratan. Sehingga mereka berbondong-bondong mendekati sebuah pulau di selatan Atlantis. Sebuah petualangan baru kemudian dimulai. Iya, mereka nekat menyerang sebuah pulau misterius. Daratan yang dipenuhi oleh gunung berapi aktif. Dan sepertinya Atlantean menyerang tempat yang salah. Kenapa? Karena pulau yang diserangnya itu merupakan tempat yang sangat dilindungi oleh sekelompok entitas misterius berkekuatan api. Para Atlantean bergegas merayap menuju ke permukaan dan memulai penjarahan. Tapi sebelum mereka berhasil menginjakkan kakinya ke daratan pulau tersebut, mereka sudah dihadang oleh segerombolan entitas misterius berkekuatan api.
Ketegangan terjadi di sini. Salah satu dari gerombolan entitas api ini, yaitu seekor Garuda, sudah dalam kuda-kuda menerjang para Atlantean yang sedang sangat lengah karena tanpa kesiapan menghadapi serangan dadakan. Tapi di tengah ketegangan ini, jauh di dasar lautan, seberkas cahaya baru muncul. Siapakah itu? Ternyata cahaya itu bersumber dari sebuah kota yang juga tenggelam beberapa zaman yang lalu, kota Pasifis, kota yang menjadi tempat pengasingan Spiral Serpent seusai dikalahkan oleh Atlantean. Di sana dia letih dan terluka, hingga kemudian rintihannya itu menciptakan sebuah keajaiban baru. Cahaya kuno misterius memancar, membuat Spiral Serpent memperoleh kekuatan baru. Spiral Serpent berubah menjadi Phantasm Spiral Dragon. Bersama kekuatan barunya, dia melesat jauh mencari keberadaan Poseidra. Sepertinya ingin membalas dendam. Dia sempat menerjang beberapa pasukan Atlantean yang tengah siaga menjaga Poseidra di barisan belakang. Tapi apa daya, para Atlantean ini tak bisa berbuat banyak. Hingga kemudian dia melesat jauh menembus permukaan laut dan terbang tinggi ke angkasa. Menemukan Poseidra tengah bersiap menerima serangan dari seekor Garuda. Tapi entah apa maksud Spiral Dragon, dia dengan sigap menyerang Garuda itu, menghempaskan pusaran air ke arahnya seperti mencoba menyelamatkan Poseidra. Tapi Garuda itu juga dengan sangat gesit menghembuskan semburan api ke arah sumber pusaran air itu berasal. Ketegangan besar pun terjadi di sini. Ini ada Atlantean, Spiral Dragon, dan sekumpulan entitas api yang masih misterius ini. Pertempuran singkat terjadi di sini, tapi kemudian sang pelindung pulau tersebut menggunakan jurusnya sekali lagi. Garuda itu terbang tinggi, tubuhnya memanas, menyala kuning keemasan, wujudnya benar-benar menjadi gelora api. Dengan sangat brutal diiringi tubuh yang meledak-ledak, dia terbang menabrak para Atlantean dan Spiral Dragon, mencoba membakar mereka semua. Apakah Garuda ini melakukan suicidal attack, mencoba mengorbankan dirinya dan meledak bersama para Atlantean? Semuanya tercengang di sana. Sungguh serangan yang sangat mengerikan. Serangannya ini membuat para Atlantean dan Spiral Dragon harus mundur dan kembali ke dasar lautan. Sedangkan Garuda itu pun lenyap seiring api itu hangus. Siapakah sebenarnya para entitas api ini? Mereka adalah pelindung pulau tersebut yang lahir dari gunung berapi di sana. Sejak saat itu, mereka dikenal oleh Atlantean sebagai Fire King, raja api yang mendiami sebuah pulau. Fire King dipimpin langsung oleh sang Garuda Phoenix, yaitu Garunix. Tapi dia lenyap seiring mengusir Atlantean dan Spiral Dragon. Benarkah dia lenyap? Sebenarnya, jasad Garunix itu tidak ada. Dia hanyalah sebuah avatar, manifestasi dari sebuah entitas yang muncul sebagai jasad. Tubuh Garunix mungkin telah lenyap, tapi jiwa dan semangat Garunix kembali ke dalam gunung berapi di pulau tersebut untuk bereinkarnasi. Sehingga dia muncul kembali dengan avatar dan jasad barunya. Inilah yang disebut sebagai siklus abadi Fire King. Mereka akan bereinkarnasi seiring pulau tersebut masih menyimpan kobaran api gunung berapi. Para pengikut Garunix juga merupakan entitas dengan sifat yang sama. Mereka tak lain hanyalah avatar dan manifestasi, yang meskipun tubuhnya hancur dan lenyap akibat pertempuran, tapi jiwa dan spiritnya tetap hidup dan kekuatannya akan bereinkarnasi dari dalam gunung berapi. Jadi sebenarnya hampir tidak mungkin bagi Atlantean untuk menaklukkan Fire King. Dan inilah 4 pengikut setia Garunix: Yaksha, Barong, Kirin, dan Arvata.